terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dalam hati, Kita selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, saya absen terlebih dahulu seperti biasa. Yang hadir boleh angkat tangan. Adelia Zahra, oke, Aisyah Amira, Alia Irisa, Alia Syafani, Aulia Firmansyah, Azwa, Balkis, Serika, ini ya, PKL, Devta, Desi, Eka, Farah, Baby, Intan, PKL juga, Hafta, orangnya bertiga ya, Kaila, Lintan, Lovely, Maisa, Raihan, Farah Mutiara, Nabila, Nadia, Naila, Putri Alia, Putri Zulia, Rahmat, Rati, Regina, Randy, Saharani, Sarah, Septian, Suci, Teguh, Wanda. Berarti yang belajar cuma itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi baru yang kalian lihat di depan, saya mau review sedikit nih materi sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Macam-macam jenis surat dalam panjangan. Contohnya ada apa aja? SPP panjangan dari apa? Surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak. Terus yang kedua ada apa? SKPKB. SKPKB panjangan dari apa? Surat keterangan pajak. Oke, terus yang ketiga SKPKB. SKPKB apa? Surat keterangan Yang keempat itu ada apa? SKN. SKPN. Surat Keterangan pajak Yang kelima SKPKB. SKPLB. Surat keterangan pajak. Yang keenam ada apa? SSP. SSP. SSP panjangannya apa? Surat setoran pajak. Yang terakhir ada SPP. Itu panjangan dari Surat pemberitahuan. surat pemberitahuan. Jadi dari ketujuh tadi surat-surat itu mempunyai peranan masing-masing dalam perpajakan. Oke. Tapi sebelum masuk ke materi ini, seperti biasa kita bakal ngelakuin presentasi apa? Berita, presentasi berita. Kelompok hari ini yang maju itu katanya ngebahas tentang perubahan tarif, betul? Oke, boleh. Untuk kelompok yang akan presentasi berita silakan maju. Beritanya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan berita tentang perubahan tarif dan BPPH dalam Undang-Undang HPP. Sri Mulyani ini adalah menerapkan asas keadilan. Judulnya itu perubahan tarif dan BPPH dalam UU HPP. Sri Mulyani ini adalah penerapan asas keadilan. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan sejumlah poin penting pajak penghasilan yang termuat di UU HPP. Salah satunya adanya perubahan tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi. Perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi bertujuan untuk melindungi masyarakat
5% ini berlaku atas penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta rupiah, bukan lagi sampai dengan 50 juta rupiah sebagaimana yang berlaku dalam UU PPh sebelumnya. Kemudian, tarif 15% dikenakan atas penghasilan kena pajak menjadi di atas 60 juta rupiah hingga 250 juta rupiah. Pada lapisan ketiga, tarif PPh 25% dikenakan pada penghasilan kena pajak di atas 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Setelahnya, tarif 30% berlaku atas penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah hingga 5 miliar. Terakhir, penghasilan kena pajak di atas 5 miliar akan dikenakan tarif PPh orang pribadi sebesar 35%. Ini adalah penerapan atas keadilan, bukan yang tidak sayang dengan yang kaya, namun yang kaya saya kita sayang untuk yang kurang kaya, yaitu membayar pokok yang tadi tidak mampu dengan membuat bracketnya di atas. Terus memiliki garis undangan yang kita lihat dulu. Kesimpulan dari berita ini adalah jadi pada pajak penghasilan terjadi beberapa perubahan. Menurut Sri Mulyani, perubahan ini digunakan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sekaligus memberi kesempatan berkontribusi lebih pada masyarakat penghasilan tinggi. PDKP tidak mengalami perubahan untuk pertumbuhannya. Perhitungan PDKP dilakukan sebelum penghitungan pajak penghasilan. Untuk kesimpulan selanjutnya, sebelum PPh 21 itu tarif pajak itu 50 juta, tahunnya dikenakan 5%. Sedangkan untuk PPh 21 saat ini, untuk penghasilan sampai dengan 60 juta itu dikenakan 5%. Jadi yang sebelumnya itu cuma sampai 50 juta, yang sekarang sampai 60 juta. Terus yang pada yang kedua penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Sedangkan untuk yang sebelumnya itu 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Begitu untuk penghasilan selanjutnya dikenakan tarif yang berbeda, semakin tinggi penghasilannya semakin tinggi juga tarif yang akan dikenakan PPh 21. Jadi sebelumnya itu cuma 50 juta dikenain 5%, 50 juta sampai 250 dikenain 15%. Kalau yang sekarang 60 juta dikenain 5%, terus 60 juta sampai 250 juta dikenain pajak 15%. Dan juga dengan adanya perubahan pada tarif PPh 21 dapat membuat masyarakat yang kurang mampu menjadi pembayar pajak, dan juga yang dapat penghasilan lebih tinggi tentunya bisa berkontribusi dalam pembayaran pajak tersebut. Sekian pembawaan materi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Kita buka satu sesi diskusi. Ada yang bertanya? Boleh tunjuk tangan yang mau bertanya? Saya ingin bertanya di sini. Kenapa tarif pajaknya masih bisa berubah? Emang tarif pajak sebelumnya belum dirasa adil ya? Kalau itu langsung boleh, silakan langsung dijawab. Kenapa belum dirasa adil atau belum dirasa adil atau belum? Jadi kalau menurut kelompok kami, yang tarif pajak sebelumnya itu belum adil, kurang maksimal, terutama pada orang-orang yang berpenghasilan lebih tinggi. Nah, kalau tarif yang sekarang ini lebih adil, jadi pemerintah tuh melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mereka dapat bisa bayar pajak, sedangkan yang berpenghasilan tinggi itu mereka membayar pajak untuk berkontribusi ke negara sesuai dengan prinsip gotong royong yang kita pelajari ke awal banget nih. Di prinsip itu dimana yang berpenghasilan lebih tinggi membantu penghasilan lebih rendah. Jadi yang lebih rendah tetap membayar pajak, sedangkan yang berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih ke negara. Ada yang bertanya lagi? Bapak kalian setuju nggak sih sama perubahan ini? Kita setuju sama perubahan ini karena mendorong masyarakat yang dulu membayar pajak, karena yang penghasilan sampai 7 juta hanya membayar pajak. Jadi itu tanggapan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gitu. Jadi supaya berprinsip keadilan dan gotong royong, jadi yang kaya tetap membayar pajak dengan pajak yang lebih tinggi, dan yang berpenghasilan di bawah juga bisa tetap membayar pajak gitu. Oke, karena teman-teman tadi udah presentasi berita, sekarang waktunya saya yang presentasi. Waktunya saya yang menyampaikan materi tentang PP Pajak Penghasilan Pasal 21. Oke, yang pertama kita bahas dari kompetensi dasarnya di sini ada 2. Saya berharap kalian itu bisa yang pertama menganalisis data pembuatan SPT. Tadi SPT panjangannya apa? Pemberitahuan. Jadi sebelum kalian ngisi SPT, kalian itu harus menghitung pajak. Makanya di sini kompetensi dasar yang keempat yaitu melakukan perhitungan pajak. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya, beberapa pokok pembahasan kita hari ini. Lanjut aja. Yang pertama ada pengertian pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dipungut atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi kalau misalnya nih kalian suatu saat nanti terima gaji, nah pajak yang dipotong atas gaji kalian itu namanya pajak PPh pasal 21. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait pengertiannya? Paham? Paham. Oke, kalau paham kita lanjut lagi. Lalu siapa aja sih penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21? Kalau yang kalian dihasilkan itu siapa aja? Presiden. Ini ada? PNS. Betul. Terus kalau ini gubernur. Nah, terus ini anggota DPR. Terus kalau ini pegawai atau orang kantoran. Jadi presiden pun tetap dipungut pajaknya gitu, walaupun yang presiden orang tertinggi di negara kita tapi tetap dipungut pajak penghasilannya. Lalu mereka ini namanya pegawai tetap. Artinya mereka itu menerima penghasilan setiap bulan secara teratur dengan nominal yang sama. Tapi ada juga pegawai tidak tetap atau tenaga lepas. Jadi dia nggak terikat sama satu perusahaan. Kalau misalnya pegawai, misalnya kalau kalian kerja di PT Astra, berarti itu kalian terikat sama PT Astra. Tapi kalau pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, dia itu contohnya kayak dokter. Dokter apa mungkin dia cuma bekerja di satu rumah sakit? Ya, dia bisa jadi buka praktek sendiri selain bekerja di rumah sakit. Nah, itu makanya dokter bisa dikatakan sebagai tenaga lepas. Oke. Lalu di sini ada pemotong PPh pasal 21. Ada 3. Yang pertama pemberi kerja. Kalau misalnya kalian bekerja di PT Astra, berarti si PT Astra inilah yang namanya pemberi kerja. Lalu yang kedua itu ada bendaharawan. Kalau misalnya di perusahaan itu namanya bagian finance, kalau di pemerintah itu namanya bendaharawan. Dia sama kegiatannya membayar gaji, terus melakukan pembelian dan pengeluaran gitu ya, itu namanya bendaharawan di bagian pemerintah. Lalu yang terakhir ada penyelenggara kegiatan. Jadi contohnya gini, kalau misalnya kalian nggak pernah ikut kuis yang di televisi ya? Pasti kalian pernah dengar kan, gitu kan? Nah, si televisinya ini merupakan penyelenggara kegiatan. Makanya kalau misalnya kalian dapat hadiah undian, makanya ada potongan dipotong pajak. Nah, si televisinya itu namanya penyelenggara kegiatan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada? Kalau nggak ada kita ada penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Yang pertama ada pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya suatu saat nih ada kenapa sama diri kita ketika bekerja, asuransi ini bakal cair dong. Ya nggak sih? Kalian pernah dengar kan kalau misalnya ada orang meninggal terus asuransinya cair? Nah, atas asuransi yang cair itu nggak bisa dipotong pajak. Walaupun itu sebenarnya jatuhnya penghasilan ya, karena kita terima uang kan, tapi nggak bisa dipotong pajak. Kenapa? Kalau dipikir pakai logika, orang sudah tertimpa musibah pasti mau dipotong pajak, ya nggak sih? Benar kan? Gitu. Makanya kenapa di sini pembayaran dari asuransi itu nggak dipotong pajak. Lalu penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan dalam bentuk dalam bentuk apapun yang diberikan. Ada yang tahu natural itu apa? Kenikmatan.
biaya jabatan itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk menunjang pekerjaan kita. Contohnya kita kalau kerja butuh baju nggak? Butuh ongkos ya? Terus butuh makan ya? Butuh. Nah, dari hal-hal itulah yang disebut dengan biaya jabatan. Hal-hal yang menunjang untuk kita bekerja gitu ya. Nah, tarifnya berapa? Tarifnya 5 dari penghasilan bruto. Ada ketentuan lagi. Maksimal 6 juta per tahun dan 500.000 per bulan. Jadi kalau misalnya ini biaya jabatannya ternyata ketika dikalikan 5%, hasilnya lebih dari 500.000, Bu. Terus gimana? Yang ditulis itu cuma 500.000. Oke, kita langsung lihat contoh soalnya. Di sini, Fahri memiliki penghasilan bruto sebesar 7.500.000. Berarti cara hitungnya gimana? 5% dikali 7.500. Boleh bantu hitung jadi berapa? 7.500 dikali 5%. 300.000. 375. Boleh ditulis segini? Boleh. Kenapa boleh? Maksimal 500. Terus kita lanjut lagi. Ini yang kedua. Jo memiliki penghasilan bruto sebesar 11.990. Boleh bantu saya hitung? 599. Boleh ditulis seperti ini. Saya harus tulis berapa? 500. Dan ditulis 500. Kenapa ditulisnya 500? 500. Oke. Lanjut lagi. Yang kedua ada biaya pensiun. Biaya pensiun itu besarannya sebesar 4,75%. Itu untuk PNS. Jadi kalau untuk PNS dia udah punya tetap nih, punya tarif yang tetap gitu sebesar 4,75%. Lalu kalau misalnya kita nih sebagai karyawan di pihak swasta suatu saat nanti, nah besaran biaya pensiunnya itu tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing. Oke. Oke, lanjut lagi. Dan ya, selanjutnya itu ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Adalah pengurang pajak karena merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PTKP. Ini dia dari PTKP. Yang pertama itu ada wajib pajak orang pribadi sebesar kalau setahunnya 54 juta. Lalu di sini ada penghasilan istri digabung. Jadi kalau misalnya dia suami istri ini punya sama-sama berpenghasilan, maka PTKP-nya double dia 54. Lalu di sini ada kawin. Jadi kalau misalnya nanti ada pasangan, misalnya saya punya pasangan itu saya mau bayar pajak, berarti saya statusnya kawin. Terus lalu tanggungan atau anak. Jadi di sini tanggungan itu bisa berupa kayak orang tua. Terus kalau misalnya ya tanggungan itu bisa orang tua. Terus kalau anak bisa anak kandung maupun anak angkat, anak tiri, dan pokoknya itu yang masih menjadi tanggungan kita. Nah, cara maksimalnya di sini 3 anak. Pakai hitungannya contohnya seperti ini. Andi merupakan A2. WPOP itu wajib. Jadi kalau misalnya dalam perhitungan pajak, pasti WPOP ini wajib ya ada di PTKP. Lalu selanjutnya tinggal ikutin. Ini ada K, berarti kawin. Kawinnya dia pasangan. Lalu dia punya dua anak atau tanggungan. Satu anaknya 4,5, berarti 2 anaknya 9,5. Makanya di sini PTKP-nya jadi 67 juta. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Anaknya lebih dari 3, berarti kalau anaknya lebih dari 3, misal dia berarti yang pertama kali harus ditulis apa? PP-nya berapa? 54 juta. Terus apa lagi? Berapa? 4.500. Dia punya anaknya ada 4. Di situ ada ketentuannya maksimal berapa anak? 3. Berarti yang boleh ditanggung cuma 3 anak. Berarti berapa? 13 juta. Berarti kalau di total jadi berapa? 8, 11, 12, 1, 72. Jadi PTKP-nya 72.
Kalau ini TK 1 berarti cara ngitungnya gimana? PP-nya berapa? 55 juta. Terus apa lagi? Anak kok nggak ada kawin? Dia kawin. Berarti sebesar berapa? 400. Berarti PPKB-nya 500. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada, buka lagi. Yang tarif PPh pasal 21. Seperti yang tadi udah disinggung sama teman-teman yang tadi maju ya, presentasi Mitra. Tarif PPh pasal 21 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP nomor 7 tahun 2021 ini tarifnya. Jadi tadi seperti yang dibilang temannya ada 5 lapisan. Jadi di sini yang awalnya tuh kalau tarif pajak sebelumnya itu 0 sampai 50 juta, terus seterusnya ke bawah gitu. Tapi karena di sini di UHPP ada perubahan tarif, makanya di sini jadi 0 sampai 60 juta. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Materinya selesai. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Misalnya dia punya anaknya 3, tapi dia masih punya tabungan orang tua, itu udah dimasukin ke dalam perhitungan gimana? Dia punya anak 3, oh dia punya anak 2, atau sama ada tabungan orang tuanya sama dari punya 1. Oh tetap dimasukin apa? Tetap dimasukin, jadi tabungannya jadi ada 3 gitu. Kalau misalnya dia punya tabungan anaknya 2, orang tuanya 1 gitu, tetap itu jadi 3. Kalau misalnya gini, dia punya anak 2, terus tabungannya 2, berarti tabungan dia ada berapa? 4. Yang boleh dimasukin ke perhitungan yang mana? 3 gitu. Mau orang tua atau anak pokoknya bebas, yang penting maksimal 3. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Kalau misalkan gajinya itu 150 juta. Nah, itu kan berarti yang kayaknya itu 50 juta. Betul, dia tinggal di betul, sisanya aja. Sisanya berarti sebesar 100 juta. Berarti 60-nya dikali 5%, 15%-nya 100 juta dikali dengan 15. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Atau sudah paham? Sudah paham. Oke, baik. Kamu sudah paham. Selanjutnya yaitu kita mengerjakan lembar kerja gitu. Jadi kalian kebetulan duduknya udah berkelompok, jadi silakan untuk berkumpul dengan kelompok kalian. Oke, saya bakal bagikan KPD-nya atau lembar kerjanya. Kamu kelompok 1. Oke, silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan teman-temannya. Silakan dikerjakan di lembarnya. Silakan dikerjakan. Waktunya saya kasih waktu 2 kali ini cukup. Cukup ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Mencari jawabannya daftarnya
Oke, udah? Oh, baru lagi. Lagi. Oke, sembari nunggu teman-teman yang lain selesai, boleh kalian yang sudah selesai ada yang mengasih pendapat untuk yang kali ini mengenai apa sih manfaat dari penerapan insentif pajak bagi wajib pajak dan pemerintah. Boleh?
yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Oke. Kedua, untuk mendukung penerimaan atas kemampuan masyarakat atau tetap bisa melakukan belanja pada membiayai alat dan vaksin COVID-19. Ketiga, sebagai dukungan terhadap resiko untuk sektor usaha yang sudah operasi berupa penerimaan pajak. Oke. Dia ada lagi kalau lain sama atau beda? Sama. Oke, berarti kesimpulannya untuk yang A itu manfaat dari insentif pajak yang pertama bagi pemerintah bisa tetap menerima pajak, benar? Bagi si wajib pajak walaupun dalam keadaan pandemi ini mereka tetap bisa bayar pajak, gitu. Makanya ada insentif. Apa sih insentif itu sebenarnya? Pengurangan pajak. Jadi misalnya nih di awal dia pajaknya sebesar 100.000 gitu, tapi karena ada insentif gitu, jadi dia nggak bayarnya sebesar 100.000. Oke, untuk yang B ada yang mau memberikan pendapat? Oke, silakan. Oke, itu yang B ya berarti. Oke, kalau dari yang B tadi dari sudut pandang UMKM gitu. Berarti kalau dari UMKM nih kalau dilihat dari Ayah nih, kata Ayah, dia tuh lebih ini efektif berarti jatuhnya karena si UMKM ini udah nggak dapat penghasilan tapi tetap bisa ngebayar pajak gitu karena ada insentifnya. Jadi si UMKM ini memanfaatkan adanya insentif karena insentif itu nggak ada di setiap waktu gitu, hanya beberapa waktu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait studi kasus ini? Atau sudah paham terkait insentif? Oke, sudah paham. Kalau sudah paham, karena kita tadi udah ngerjain ini kan per kelompok nih. Berarti saya pengen kalian untuk kalian ngerjain per individu. Oke, linknya udah saya kirim lewat mejanya Ratih, boleh di-share. Oke, yang pertama Oke, sudah login. Silakan dikerjakan. Soalnya nggak boleh ya, berarti itu langsung klik start aja, dia nanti bakal nulis nama di akhir ketika kalian udah selesai. Cari apa cari? Bisa. Silakan langsung dimulai aja. Lah, kok ada soalnya?
Tutup konservasi. Udah klik leaderboard. Ini pasti tadi ya. Masukin nama ya. Slow aja, slow. Coba slow aja. Oke, sudah ya? Buat. Sudah. Oke, gimana dari kuisnya, Bapak? Oke, karena tadi udah tugas diskusi kelompok, terus sekarang tugas ini. Ada bantuan apa sama gua? Selanjutnya tugas lagi kali ya? Oke. Oke,
yang telah membantu untuk kemajuan negara kita. Oke, jadi ya betul yang apa yang dikatakan oleh kami, kita hari ini tuh belajarnya lumayan banyak nih. Bukan ngitung tahapan, ngitung PPH pasal 21 itu banyak banget tahapannya. Gak banyak banget sih, banyak. Tapi hari ini kita coba bedah satu persatu. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan membahas perhitungan PPH pasal 21 dari awal sampai ke tengah. Karena pelajaran juga sudah selesai, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Terima kasih amat sangat banyak untuk pertemuan hari ini. Dijaga terus kesehatan kalian. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada sampai Pos. Oh, nggak ada salah. Oh, gimana?